Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi baru ya tentang limit. Limit fungsi. Limit fungsi. Nah, fungsi yang akan kita bahas limit fungsi aljabar ya. Limit fungsi aljabar. Jadi, kalian harus lancar memfaktorkan ya, pemfaktoran dari fungsi kuadrat biasanya ya. Oke. Oke, kita langsung perhatikan saja soal berikut ini. Nilai dari limit x kuadrat kurang x kurang 2 per x kuadrat tambah x kurang 6 x menuju 2 adalah, ingat ya cara bacanya, kita tuliskan ya, limit, tuliskan dulu yang atasnya, x kuadrat kurang x kurang 2 per x kuadrat tambah x kurang 6 ya. X kuadrat tambah x kurang 6. X menuju 2. Oke. Nah, ingat cara bacanya seperti itu ya. Jadi limit itu artinya limit x kuadrat kurang x kurang 2. Jadi yang atas dulu dibaca. Kemudian per x kuadrat tambah x kurang 6. X-nya menuju 2. Nah, cara baca seperti itu. Oke. Apa itu limit sebenarnya ya? Apa itu limit? Sekarang kita perhatikan x menuju 2, x menuju 2. X menuju 2 itu artinya dia kalau sampai ke 2, kalau kita gantikan dengan nilai 2, bagaimana akibatnya? Terutama di penyebut ya, terutama di penyebutnya sini ya, terutama di penyebutnya. Kalau x-nya kita gantikan dengan 2, apa yang terjadi? Berarti ini jadi 4 ya kan, tambah 2 dikurangi 6. Maka hasilnya akan sama dengan 0. Padahal kita tidak boleh membagi dengan 0, ya kan? Jadi yang bawah ini nggak boleh 0 ya. Ini nggak boleh 0, tidak boleh 0. Oke. Nah, itulah yang dimaksud dengan limit. Jadi limit itu adalah keterbatasan ya, terbatas. Kita terbatas gara-gara tidak boleh membagi dengan 0. Kita tidak boleh membagi dengan 0. Maka muncullah nilai limit. Artinya apa? Dia hanya mendekati 2. Menuju. Jadi x-nya hanya menuju, ya kan? Tadi tandanya seperti ini, bukan x sama dengan 2. Karena kalau x sama dengan 2, maka dia nanti menghasilkan 0, maka gagal gitu kan. Tidak boleh. Nah, jadi yang kita cari adalah yang menuju 2. Menuju 2 ya. Menuju 2, tapi tidak sampai ke 2. Oke? Paham ya? Oke. Nah, itu yang dimaksud dengan limit. Baik, sekarang kita kerjakan ya. Sekarang kita kerjakan. Oke? Kita tuliskan kembali ya, limit x kuadrat kurang x kurang 2. Limit x kuadrat kurang x kurang 2 per x kuadrat tambah x kurang 6. X-nya menuju 2. Oke. Nah, sekarang kita kerjakan ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya adalah kalian harus bisa memfaktorkannya ya, oke? Kita harus bisa memfaktorkannya. Tuliskan kembali limit. Nah, x kuadrat kurang x kurang 2. Kalau kita faktorkan jadi bentuk kurang sedikit. Oke. Gitu ya. Berarti ini kayaknya di sini negatif 2, di sini tambah 1. Ya kan? Harus bisa lancar memfaktorkan ya. Jadi di kelas 11 itu pemfaktoran sudah lancar ya. X kuadrat tambah X kurang 6 karena pemfaktoran itu sudah dari MTS ya. X kuadrat tambah X tambah 6 berarti X kuadrat tambah X kurang 6 berarti X plus 3 ya kan. Ini X kurang 2 ya kan. Oke. Ini masih ada. Ingat ya, masih kita tuliskan simbol limitnya dengan lengkap ya. Kita masih menuliskan simbol limitnya dengan lengkap. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan. Setelah kita faktorkan, apa yang bisa kita lihat? Ternyata ada dua buah kelompok yang sama. Ini dan ini sama, ya kan? Ini dan ini sama. Oke. Karena dia hanya menuju 2, ini kan berarti kalau dia 2, 0 per 0, ya kan? Kalau dia 2, ini 0 per 0.
karena dia hanya menuju 2, ingat menuju 2, karena dia menuju 2 berarti ini bukan 0 per 0, artinya bilangan yang sama, sehingga kita bisa mencoretnya ya kan, mencoretnya. Oke. Sehingga yang tersisa adalah limit yang di atas adalah X tambah 1, yang di bawah adalah X tambah 3. Ininya masih menuju 2 ya, masih menuju 2. Nah, sekarang kita perhatikan. Kalau X-nya kita ganti dengan 2. Loh, kenapa diganti dengan 2? Padahal tadi menuju 2. Karena yang membuat nolnya, yang membuat problemnya, yang membuat masalahnya tadi membagi dengan 0 sudah tidak ada. Ya kan? Karena problem pembuat nolnya sudah tidak ada, maka sekarang kita langsung gantikan saja X-nya dengan 2. 2 tambah 1 per 2 tambah 3. Jadi ini sama dengan 3 per 5. Oke? Dipahami ya? Oke, coba kita ya, seperti itu ya. Oke? Jadi kita fokusnya tadi di sini. Awalnya tadi kita di sini. Kita melihat bahwa ada permasalahan. Permasalahannya adalah penyebutnya itu mengakibatkan dia 0 kalau diganti dengan 2. Nah, kita ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan cara limit tadi. Nah, limit seperti ini. Oke? Baik, silakan dipahami. Ini mungkin materinya baru, tetapi prosesnya di dalamnya sudah sering kalian gunakan caranya, yaitu pemfaktoran ya. Jadi intinya harus benar-benar kuat dalam memfaktorkan ya. Harus benar-benar kuat dalam memfaktorkan. Baik, diingat ya, oke. Nanti akan saya berikan soal yang berikutnya lagi ya. Terima kasih.